Segala puji bagi Allah yang mengatur segala-galanya. Semua kejadian hanya terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sabar. Walaupun Allah tahu kita bergelimang dosa, jarang ingat kepadanya. Bahkan hati kita beramal bukan karena Allah. Mata berzina, pikiran kotor, mulut busuk. Banyak sekali dosa kita. Dan Allah pasti mengetahui semuanya. Tapi Allah masih menutup-nutupi sehingga orang lain masih menghargai kita. Padahal kalau dibuka sedikit saja, pasti kita tidak dihargai siapapun. Hanya karena Allah lah kita bisa masih dihargai orang lain. Mungkin ada yang nanya, apa sih amalan yang apakah karunia Allah yang paling berharga? Wasari'u ila magfirah. Ternyata karunia Allah yang sangat penting adalah magfirah Allah. Doa Nabi Adam juga begitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Sekiranya kita tidak dapat magfirah Allah, wa tarhamna, rahmat Allah, niscaya kita jadi rugi. Jadi kita harus terus menerus sekuat tenaga minta ampunan Allah. Dapat ampunan Allah, dapat curahan rahmat, baru selamat. Bukankah manusia selamat bukan karena amalnya? Ya, manusia masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Kalau begitu buat apa beramal? Karena amal mendatangkan rahmat Allah. Nomor 53, silakan. Bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 53. Bismillahirrahmanirrahim. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan berkawankan dengan seorang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah, amal kelakuannya, dan tidak memimpin engkau ke jalan Allah kata-katanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum mayyukhalilu." Seorang akan mengikuti pendirian ataupun kelakuan temannya. Karena itu, tiap orang harus memilih siapakah yang harus didekati sebagai kawan ataupun sebagai teman. Di antara berbagai nikmat dari Allah, nikmatlah yang sangat besar adalah kita memiliki teman, orang yang bisa membuat kita tambah yakin ke Allah. Seperti yang sering kita bahas, nikmat besar bagi kita adalah kalau kita diberikan yakin. Jadi orang itu bahagia tuh karena yakin ke Allah. Orang sikapnya jadi mulia karena yakin. Makin tinggi keyakinannya, pasti makin tenang. Ayyul mu'minina afdalu. Siapakah orang beriman yang paling afdal, paling utama? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi orang itu kalau makin yakin kepada Allah, berubah segalanya. Cara berfikirnya, cara berbuatnya, cara bertindaknya. Lihat dunia tuh beda. Kalau orang yang kurang yakin kepada Allah, lihat dunia terpesona. Kalau orang yang yakin kepada Allah, lihat dunia bagaimana? Kan?
kayak lihat kendaraan untuk mendekat ke Allah. Ada yang senang dengan uang karena uangnya, ada yang senang dengan uang bisa membuat dia dekat dengan Allah. Jadi beda, lihat dunia itu hanya lihat pelayan yang bisa mendekatkan ke Allah. Seperti ini nih, mikrofon ini, ya. Saya senang dengan mikrofon ini. Karena dengan mikrofon ini, suara saya bisa lebih terdengar kemana-mana untuk dakwah. Jadi bukan cinta sama mikrofonnya, tapi manfaat dari mikrofon ini. Orang yang kenal ke Allah, dia diberi oleh Allah mata, dia senang dengan mata, bukan untuk melihat saja, tapi mata ini bisa membuat dekat dengan Allah. Senang bisa bicara, karena dengan bicara bisa jadi dekat dengan Allah. Begitu. Nah, di antara yang kita senangi adalah kita punya teman. Karena kan bergaul dengan penjual minyak wangi, ibaratnya bisa jadi ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran atau terperciki api. Demikianlah kurang lebih yang disampaikan Rasulullah. Jadi salah satu rezeki kalau kita bertemu, berkumpul, berteman, karib, dekat dengan orang yang nambah semangat taat ke Allah, kelakuannya dan kata-katanya itu membuat kita yakin. Kalau dalam sebuah hadis begini, kurang lebih begini, kalau kita berjumpa kita ingat ke Allah, kalau kita mendengar ucapannya ilmu kita nambah, kalau lihat perilakunya kita jadi ingat kehidupan akhirat. Ini kalau punya teman seperti ini, wah, tidak bisa dinilai dengan uang. Kita jumpa jadi ingat ke Allah, kita ngobrol nambah ilmu, yakin kita ke Allah, lihat kehidupannya jadi ingat kita tuh bekal ke akhirat nanti. Harus jadi kebaikan. Itu Pak, ada yang rajin sholat tapi itu dia suka marah-marah dan pelit. Tapi itu ada orangnya baik, ramah, sopan, tapi jarang sholat. Mana yang bagus, Yai? Gimana menurut Pak Kiai? Kata Kiai yang menjawabnya, oh, mudah-mudahan yang rajin sholat tapi masih pelit dan pemarah, mudah-mudahan berkah dari sholatnya diambil sifat emosionalnya dan dijadikan dermawan. Dan itu yang jarang sholat tapi baik, mudah-mudahan dengan kerajinannya berderma oleh Allah dibimbing bisa jadi ahli sholat. Kalau di antara mereka yang jelek yang mana? Yang jelek itu kita, hanya sibuk nyari-nyari kesalahan, kejelekan orang. Halo? Ya sudah, begitu saja. Jadi selektiflah milih teman. Bukan berarti kita harus jadi alergi, ya. Kalau kita sudah jadi ragi, kita ngumpul dengan banyak orang bisa menjadi singkong, tape. Tapi kalau kita berkumpul, kita yang jadi tape, maksudnya kita ketemu orang, lihat efeknya apa. Di sini disebutkan nomor 54. Coba Ustadz, efek dari salah gaul. Ini nomor 54 ya. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Kemungkinan engkau berbuat kekeliruan ataupun dosa, maka dia tampakkan kepadamu sebagaimana kebaikan
oleh karena persahabatanmu kepada orang yang jauh lebih rendah akhlaknya ataupun imannya daripadamu. Ini yang bahaya, kita berbuat salah tidak dianggap salah, bahkan didukung. Begini ya, ini kalau kita gaul rapat dengan orang yang free vibe-nya kecil, dengan akhlaknya belum bagus, kita tuh gini, misal ada orang yang sholatnya masih belang betong 3 kali lah sehari, min 2, tapi kumpul dengan orang yang tidak sholat sama sekali. Nah 3 kali sholat ini udah luar biasa, dianggap kiai dia, padahal masih min. Jadi kalau kita gaul dengan yang standar akhlaknya belum bagus, kita berbuat salah juga bisa tetap dipuji, itu bahayanya. Pastikan sepulang dari sini adalah kita mulai identifikasikan siapa teman-teman dekat kita, mana kira-kira yang membuat kalau ketemu jadi ingat Allah, kalau ngobrol nambah iman, kalau lihat kelakuannya jadi ingat ke akhirat. Nah kalau punya teman-teman seperti itu, tidak harus kiai, tidak harus disebut ustadz, syekh, tidak. Karena ada ahlul yakin kepada Allah, orang-orang yang berkedudukan di sisi Allah. Cirinya apa? Itu dia, yakin. Apa cirinya orang yang yakin kepada Allah? Cirinya adalah dia sulit lupa kepada Allah. Jadi pasti Allah lagi. Kalau ketemu dengan seseorang ya, yang kalau ngebahas apapun kembalinya ke Allah, terus itu konsisten. Dan tidak dibuat-buat, ya tidak alhamdulillah, alhamdulillah, kelihatan tidak nyambung antara mulut dan hatinya. Kita bahas apapun, wah itu telah terjadi, misalkan penembakan titik-titik, nembak titik-titik. Biasanya orang hanya sibuk dengan tembak-tembakannya, tapi bagi yang mengenal Allah, oh ya inilah kejadian yang pasti diketahui oleh Allah yang sesungguhnya. Tidak ada yang rahasia di sisi Allah. Kalau Allah mau membuka, pasti akan terbuka, walau ditutupi siapapun, karena tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Jadi kita ingat ke Allah. Berita lagi penembakan. Ada seseorang, ini saya mohon maaf ya cerita ini. Seseorang sudah berkeluarga lalu berusaha membunuh istrinya lewat orang lain. Diracun gagal, disantet gagal. Akhirnya nyuruh 4 orang dibayar 120 juta nembak. Istrinya lagi dengan anaknya mau pulang ke rumah. Bagian nembak ini yang diperintahkan nembak kepala enggak tega. Jadi ini penjahat tapi kurang bulat, ya begitulah. Jadi ditembak itu perutnya. Akhirnya gagal, tidak meninggal juga. Ini suami ini, ya ini maaf ceritakan ini ya. Suami ini yang menyuruh orang membunuh itu, lihat istrinya ditembak, dia nengok ke istrinya yang ditembak, sambil keluar dulu bayar 120 juta ke yang nembaknya. Harapannya istrinya meninggal. Nah, dia mau dengan ya selingkuhannya. Tahu-tahu selingkuhannya tidak mau juga diajak lari. 4 yang menembak ini ditangkap. Baru saja ketahuan orangnya ini juga seorang aparat, datang ke ibunya dalam keadaan muntah-muntah, minta maaf, dan ternyata meninggal. Rupanya mungkin minum yang beracun. Lihat seperti ini ya. Itu ibunya, istrinya walau ditembak, diracun, disantet enggak meninggal, karena Allah belum memerintahkan dicabut nyawanya.
Tapi yang berbuat jahat mudah bagi Allah membukakannya. Itu yang berbuat keji, dia tidak tertangkap, tapi sepertinya dia membunuh dirinya sendiri. Dia yang mati. Pelajaran lihat seperti ini, mudah bagi Allah untuk membuka apa yang tersembunyi. Ternyata kalau berbuat jahat itu tidak akan pernah bahagia. Oleh Allah diaduk-aduk hatinya. Selalu ingat ke Allah, selalu ke Allah lagi. Lihat pedagang di sana. Ini setiap yang jualan ini hamba Allah. Tidak ada satupun yang dapat rezeki kecuali Allah yang memberi rezeki. Mau pedagang kecil, pedagang sedang, pedagang besar, tetap Allah yang ngatur rezekinya. Lihat, mana yang mau pensiun? Ada? Lihat wajah-wajah ini, maaf ya Pak ya. Ini wajah-wajah yang mau pensiun, ya kan? Lihat wajah Bapak, saya jadi ingat. Ini wajah ciptaan Allah ya. Dulunya imut-imut ya kan waktu SMP ya kan? Pernah SMP Pak? Kenapa Bapak sekarang jadi tua? Tahu sebabnya apa Pak? Karena tubuh ini bukan milik kita. Ada ibu-ibu yang mau pensiun di sini? Ada Bu? Istrinya yang mau pensiun? Kenapa ibu jadi tua? Ibu nggak boleh ketika bangun tidur lihat ke sebelah, loh kok ada kakek-kakek di sebelah saya? Berarti ibu nenek-nenek ya. Bapak juga tidak usah kaget Pak. Kenapa kita jadi tua? Jawabannya sederhana. Karena tubuh ini bukan milik kita. Tubuh ini milik Allah. Jadi gimana kalau saya pensiun? Kalau pensiun ingat ke gaji, nyesek Pak. Tapi kalau pensiun ingat ke Allah, enggak ada nyeseknya. Ini contoh nih apa ya? Kalau nanti sesama pensiunan, biasanya kan pensiunan ngobrol sama pensiunan lagi ya Pak ya. Supaya tenang. Karena kalau ngobrol dengan yang belum pensiun suka nyelek katanya. Kalau ngobrol dengan yang salah, aduh gimana ya gaji sekarang jadi sedikit, itu dia. Nah ini orang yang mesti dijauhin Pak. Gawat, cicilan masih banyak, kreditan belum lunas, apalagi anak saya belum beres, makin tegang tuh Pak. Ini namanya ngobrol GTA, derita tiada akhir Pak. Tapi kalau calon pensiunan yang punya yakin ke Allah, Pak kita mau pensiun, alhamdulillah sudah waktunya kita memaksimalkan menebus dosa-dosa kita. Sudah terlalu lama kita sibuk dengan duniawi terus, sholat ala kadarnya, ngaji nggak ada waktu, maksiat jalan, belum lagi sombong, ria. Alhamdulillah kita diberi kesempatan pensiun. Kewajiban kita tentang duniawi makin dikit, ibadah bisa makin maksimal. Punya kesempatan belajar, punya kesempatan ibadah, punya kesempatan nebus dosa. Tapi gimana tentang rezeki? Rezeki mah beres pembagiannya. Kita tidak akan mati sebelum ketemu dengan rezeki kita. Gimana anak-anak? Anak-anak diciptakan dengan rezekinya masing-masing. Tidak ada satupun anak kecuali ciptaan Allah. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata kecuali Allah jamin rezekinya. Enak begitu Pak? Gimana dong kalau gitu kita tidak dihargai? Memang kita tidak berharga ya. Kita dihargai karena Allah saja yang nutup-nutupi kejelekan kita. Kira-kira enak nggak apa pensiun? Makanya jangan salah gaul. Jangan cari pensiunan yang centil. Maunya ngegaya aja terus. Jangan Pak, masuk angin ya. Dah cari teman-teman yang ahli masjid, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli Quran. Insya Allah kita akan merasakan nikmatnya
bergaul. Jangan salah gaul. Itu sih sederhananya. Pokoknya kalau ada orang yang tenang, ya, Bapak Ibu tahu teman yang kira-kira tidak tersentuh api neraka, mau tahu tidak? Kalau mau, kalau tidak, ambil keputusan hadirin. Jangan bikin saya emosi ya. Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Nih kalau mau cari teman, ini namanya halakosa, hayyin, layin, qarib, saho. Ahwat kalau mau punya jodoh, ini nih, hayyin, layin, qarib, saho. Apa hayyin? Hayyin itu lahir batinnya tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Kenapa orang ini tenang? Karena banyak zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau orangnya tenang, nanti nular ketenangannya ke kita. Tidak gerasa gerusu, tidak mudah marah, tidak emosional. Nah, orang yang tenang ini bisa membuat kita ikut tenang. Lain, apa cirinya orang lain? Orang yang sangat sopan, santun, lembut. Datangnya dari mana? Rahmatan lil alamin. Sangat penyayang ke orang lain. Ya seperti tadi. Siapa itu yang jualan kayak gitu? Ay, kenapa marahan? Kalau beliau punya dapat hidayah taufik, beliau maunya begini, Pak. Tapi ada yang belum dapat ilmunya. Sehingga kemana-mana nyari, itu cari makan, Pak, begitu, Pak. Nyetel lagu-lagu keliling ngamen. Kalau disuruh milih, mending ngamen di jalan atau mending duduk di sini dapat ilmu. Pasti milih duduk. Tenang. Ngamen seperti itu tidak enak. Direndahkan orang, dihina, dianggap mengganggu, diusir. Benar tidak? Kalaupun kita kurang suka dengan kelakuannya, kita harus sayang ke orangnya. Karena orangnya juga hamba Allah. Nah, makanya cari teman yang penyayang, yang tidak suka gampang memvonis. Kan pernah tuh ya ada seorang ulama tanya ke seorang, gimana saudara lihat diskot, mau saya hancurkan, mau saya, oh ya kata-katanya kurang bijak ya, mau saya ledakan. Supaya apa? Supaya mereka cepat mati. Kalau mati kemana mereka? Ke neraka. Kalau gitu supaya mereka cepat masuk neraka, iya. Hai, kita Islam datang supaya orang tidak masuk neraka. Kalau lihat orang jelek, kita ingin mereka binasa. Lah Rasulullah hadir di kala semua jahiliyah dan ingin orang bisa selamat. Halo? Mau ngapain kita? Ingin orang lain celakaan? Justru kita ini hadir supaya orang lain itu bisa selamat. Selain kita selamat, yang lain juga selamat. Carilah orang yang lain, lemah lembut, sopan, santun, qorib. Apa qorib? Dekat. Orangnya tuh nyenengin kalau ketemu tuh. Enggak merendahkan kita. Lahir dari apa qorib? Dari tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati itu kalau ketemu nyenengin, Pak. Orang yang sombong itu jangankan ketemu, mau ketemu aja udah malesin. Ya kan, Pak? Kenapa para pensiunan ngangguk kan? Iya, sebab saya kalau dipanggil bos saya ya enggak, atau dengar klakson aja bos saya datang, lutut saya sudah bergetar. Rasulullah itu, Pak, para sahabat itu kalau tidak jumpa dengan Rasul tuh kangen. Kalau jumpa bahagia, kalau tidak jumpa kangen.
qarib, orang yang tawadu. Dan yang keempat, sahal, mudah, orang yang urusan tuh tidak ribet, enak hidupnya tuh. Ada masalah apa-apa tuh simple dan selesai. Nah yang nyebelin itu yang ribet, segala urusan jadi urusan besar, yang kecil jadi besar, yang remeh jadi gawat. Carilah coba empat ciri itu. Susah nyarinya, kalau gitu kita aja yang kayak gitu, ya. Kalau kita susah nyari yang kayak gitu ya sudah, kita jadi orang yang hayyin, layyin, qarib, sahal. Terima kasih. Pokoknya rumusnya jangan salah milih teman, ya. Kita berteman dengan siapapun, tapi untuk kawan karib hanya yang bisa mewarnai diri kita jadi lebih baik. Jangan salah, kalau kita gabung kemudian kita jadi cinta dunia, cinta maksiat, udah hijrah saja, nggak apa-apa. Kita menjauhi bukan berarti memutuskan silaturahim. Misalkan, maaf ya, ini ada teman kaya banget, tiap kali ketemu hati kita tuh jadi ingin dikasih, ingin diberi, ingin dikasih hadiah. Berarti membuat kita berpaling dari berharap ke Allah jadi berharap ke dia. Udah, gak usah sering ketemu. Nanti kita jadi ngarap-ngarap ke makhluk. Itu merusak keyakinan kita. Begitu. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada, terima kasih. Tidak boleh mempersulit. Ya, ini kakek-kakek, adik-adik tua bagaimana? Apa yang dirasakan menjelang pensiun? Badan gerges-gerges, jalan kurang laju, pasti kebanyakan mikir dunia. Pasti. Kenapa mau pensiun stres? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Tiap mikir jadi zikir. Ingat gaji, ingat Allah yang maha kaya. Ingat apalagi sih kalau udah pensiun, saya mah jarang ingat Pak. Langsung ingat Allah yang punya segalanya, Allah yang menguasai segalanya. Makin banyak ingat akhirat, menanam padi, rumput akan ikut. Menanam rumput, padi tidak akan turut. Menanam cita-cita akhirat, dunia akan ikut. Sibuk dengan duniawi, akhirat tidak akan pernah ikut. Sudah cukup lah. Sudah lama kan Bapak 55 tahun di dunia, benar? Pak, Bapak kan udah agak lama. Berarti sebentar lagi, ya. Harus cepat-cepat. Cepat-cepat. Wasari'u ila magfirah. Cepat-cepat minta ampunan Allah. Cepat-cepat berbekal. Kapanpun pulang siap. Dunia nggak ada apa-apanya, gini-gini aja lah, ya. Ya kan? Bagi yang muda-muda mah belum tahu dunia kayak apa. Nggak ada apa-apanya. Senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, ada, tiada, diangkat, terus gitu-gitu aja. Nggak ada yang aneh. Hanya 4 kuncinya. Kalau berbuat baik, apa? Ikhlas. Kalau tergelincir, segera tobat. Dapat nikmat, syukur, diuji, sabar. Cuman itu aja, nggak ada lagi yang lain, Pak. Cuman ada 4 kejadian dalam hidup ini. Kita berbuat baik, kuncinya ikhlas tidak. Nanti ada saatnya kita tergelincir, segera tobat, dapat lagi selamat. Dapat nikmat, syukur, syukur, syukur. Nambah. Giliran diuji, jalani saja. Show must go on. Ngalir saja. Kakak ya, Om, udah banyak makan asam, garam, pedas, ngalir saja lah. Semuanya baik kalau disikapi dengan baik. Begitu. Untungnya penceramahnya udah aki-aki begini. Ya Dek. Siapa? Terima kasih. Assalamualaikum. AA. Saya Armen dari Bank Syariah Indonesia.
Kami di Bandung ini udah hari ketiga. Jadi di Bandung ini kan kami dapat pelatihan pembekalan untuk menghadapi pensiun. Nah, 2 hari kemarin itu kami dikasih bekal bagaimana menghadapi pensiun. Artinya kita harus bisa yang tadinya kita punya penghasilan, nanti kan kita nggak punya penghasilan. Jadi kita diajar bagaimana kita menyiapkan diri kita, dibekali gimana kita untuk berusaha, Ustadz. Nah sementara tadi bilang kita udah 30 tahun bekerja, saya udah 32 tahun bekerja. Ya sebaiknya kita banyak ibadah aja, setelah pensiun gak usah lagi kerja karena rezeki udah ada yang mengatur. Nah ini gimana menyikapi ini? Apakah artinya 2 hari yang kami terima ini kami diminta untuk menyiapkan diri untuk gimana caranya berinvestasi, mengelola uang pensiun yang kami dapat supaya kami bisa mendapatkan rezeki ya. Sementara tadi juga menyampaikan ya kita lebih baik tenang saja, ibadah ya. Tenang saja. Ya. Nah itu Ustadz, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibadah itu ada yang ibadah mahdoh Pak, sholat, saum. Ada juga ibadah ghair mahdoh, seperti usaha dan sebagainya. Usahalah sebagai ibadah. Halo? Ngerti Pak? Kan ada yang kerja hanya buat nyari uang, tapi ada yang kerja supaya jadi amal soleh. Nah maksud saya begitu. Dan mau ngapain Bapak lama-lama di masjid juga yang ada kesel ya? Kurang ilmunya karena tidur dia. Dimarah oleh marbotnya menghalangan pensiunan, gak ada kerjaan. Istri ngadat tepuk gupis dan suami teh kedul. Jadi maksud saya tuh ibadah tuh segala kegiatan kita diniatkan jadi ibadah. Yang selama ini mungkin kerja tuh hanya untuk cari uang, hanya untuk karir, hanya untuk jabatan, kedudukan, penghasilan. Nah sekarang kalaupun mau kerja harus jadi amal soleh. Bisnis saja Pak, biasa-biasa, tapi jangan bisnis jor-joran, jangan. Udah beda infrastrukturnya Pak, onderdilnya udah beda. Ya beda Pak. Jadi bisnis itu bukan untuk kaya raya. Mau ngapain juga kaya raya? Nggak penting kaya tuh Pak. Yang penting tuh tiap perlu. Bukan ada cukup Pak. Ada juga kalau kurang mah stres. Nah yang penting hidup ini cukup. Nah kalau ingin berlebih stres. Dan cukup. Perlu 2 miliar cukup ya. Perlu buat ke Mekah cukup. Nah cukup itu ternyata kalau kita dekat dengan Allah Pak. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan lah sekarang relax, tidak usah jor-joran. Ingin mobil Porsche gitu nggak usah Pak. Pertama mah nggak akan kebeli ya nggak. Kalaupun kebeli orang nggak ada yang percaya ini mah kayak mobil bekas dicat ulang. Hidup biasa-biasa aja. Dan orang menderita tuh Pak bukan karena keperluan hidup model-model pensiun, tapi gaya hidup. Gak usah banyak gaya. Aki-aki kurang pantas banyak gaya. Sekarang banyak tobat lagi ya. Ya silakan. Ya Dek. Jadi jelas siapa ya bahwa yang disebut ibadah itu adalah niat dan cara yang benar. Ya kalau sudah niat bagus ya. Cirinya kalau niatnya ibadah cirinya apa? Tenang, bahagia. Oh saya juga berumah tangga tuh niatnya ibadah. Tapi kenapa saya stres? Berarti tidak cocok itu antara perkataan. Karena man amila sholihan min dzakarin au unsa fahuwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti Allah memberikan sejahtera lahir batin. Jadi kalau kita stres, pasti kegiatan kita tuh tidak jadi amal soleh. Karena kalau jadi amal soleh di sininya tenang.
dikasih tenang oleh Allah. Ya Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Aceh Ginting, saya dari Dumai, Riau. Kemarin udah ya bicara? Ya, Ya. yang tadi pagi bertanya, sekarang tanya lagi. Tuh kan kalau udah tua gini Pak, tadi pagi dianggap kemarin. Bapak-bapak sudah tahu belum ciri orang sudah tua? Udah tahu belum? 3 cirinya. 1, mudah lupa. Nah yang kedua, yang ketiga, saya udah lupa. Ayo silakan Dek. Baik, yang mau saya tanyakan mengenai tentang tema kita hari ini, yaitu memilih teman yang baik. Jadi yang mau saya tanyakan, saya ini punya beberapa teman dan juga beberapa saudara yang mungkin kelakuannya mungkin kurang baik. Maksudnya saya bagaimana cara memperingati mereka sementara saya sendiri pun juga kurang baik. Jadi kalau menasihati mereka itu selalu dijawab dengan urus saja dosa masing-masing, urus saja nerakamu, urus saja surgamu. Bagaimana cara memberitahunya tanpa menyakiti hatinya? Urus saja dirimu yang gini rumusnya Dek. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Ini rumusnya. Jadi jangan nuntut orang berubah, capek. Yang dituntut diri berubah, kalau ke yang lain bantu. Nah, beda, orang itu lebih suka dibantu daripada dituntut. Itu posisinya. Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin satu kaum, pelayan kaumnya. Jadi kalau pemimpin ingin dilayani terus, pasti nggak bisa memimpin dengan baik. Karena orang tidak akan suka. Orang datang melayani pemimpin itu bukan karena senang loh, karena ada maunya di sana. Ini seperti para calon pensiunan ya. Ada pejabat di sini. Kalau Bapak punya jabatan dan orang ngedeketin Bapak tuh belum tentu suka kepada Bapak. Suka kepada itu tuh. Nanti kalau Bapak sudah pensiun, belum tentu dia mau lihat sama Bapak, ya kan? Makanya jangan merasa keren. Kalau kita dihormat-hormat orang karena jabatan tuh, itu casing. Nanti ketika casing diambil, udah habis, gak ada apa-apanya. Punten ya Pak ya, ini saya mohon maaf. Maaf ya Dek, saya ditakdirkan oleh Allah dakwah ini sudah lama. Udah banyak pejabat yang dipergilirkan, presiden ya kan, menteri. Udahan. Ada yang udahannya tuh indah, dikenang. Ada yang udahannya tuh disyukuri Pak. Nah makanya kalau kita dikasih casing oleh Allah, ini kesempatan untuk membangun isi. Jadi jangan sampai kita kejebak casing. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, itu enggak ada apa-apanya. Itu cuman casing. Yang bernilai itu isinya, bukan bungkusnya. Nah Adek, kalau mau memperbaiki teman-teman, perbaiki diri saja. Dengan niat mudah-mudahan nanti bisa memperbaiki orang lain. Gimana kalau saya sudah ngasih tahu malah saya disuruh memperbaiki diri? Ya perbaiki aja diri sendiri ya. Nanti Allah melihat kalau kita memperbaiki dirinya dengan ikhlas, nanti orang dibuat merasakan perubahan diri kita. Kok saya ketemu Ginting ini jadi tenang ya? Beda. Kalau kita memperbaiki diri, Allah akan menjadikan diri kita jalan perbaikan bagi yang lain. Kalau kita sibuk memikirkan memperbaiki orang lain dan abai kepada memperbaiki diri, kita jadi bahan tertawaan orang lain. Udah gitu, udah benar kata teman-temannya itu. Urus dirimu sendiri gitu ya. Terakhir, supaya ganjil, silakan. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya pas, terakhir ya. Itu sudah ada, maaf mikrofonnya.
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, saya ingin bertanya mengenai tema kita hari ini. Alhamdulillah, saya itu punya teman-teman yang soleh gitu, yang bisa ngajak saya buat sholat di masjid, buat nuntut ilmu, dan ke sayanya pun semangat gitu buat ibadahnya. Tapi yang buat saya khawatir tuh, saya yang berada di teman-teman yang soleh sama ketika sendirian tuh beda gitu yang saya rasakan. Nah, apakah ini tuh sesuatu yang biasa atau orang lain juga mengalami, atau emang hanya saya sendiri yang ngalamin ini gitu? Sendiri, kelihatannya sendiri. Gini deh, udah pertanyaannya? Ya, saya khawatirnya emang salah dari sayanya gitu. Dan Ya, kelihatannya iya deh. Memang kan ada yang nanya, kenapa kalau lagi pengajian saya semangat, tapi keluar dari pengajian kok saya jadi turun lagi? Emang idealnya gitu, sekali ceramah soleh aja sedunia. Terus saya gimana besok, nggak nyeramain siapa-siapa? Jadi begini deh, memang tidak bisa sekaligus segalanya tuh ya. Kita dipertemukan dengan orang baik, kita dapat ilmu, nah Allah melihat kita riyado enggak, kita melatih diri enggak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Ada tahu Google Map enggak? Google Map. Nah, kalau kita sungguh-sungguh buka Google Map dan nurut, nyampe itu. Itu mesin Google Map tuh hakikatnya ciptaan Allah. Ke mesin saja kita udah percaya bakal ditunjukin, ya kan? Dan enggak ada bantah-bantahan. 200 meter belok kiri. Gak mau, tetap aja dia ngotot. 200 meter belok, kita ngelawan belok kanan, tersesat. Kalau ke mesin aja nurut sampai, apalagi ke Allah. Gitu. Dah berjuang. Kalau jauh, kita terus berusaha meningkatkan. Allah melihat kita berusaha. Itu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Selamat pensiun. Happy saja, ada sedih juga pasti pensiun ya. Dan Bapak jangan ingin kelamaan di kantor, karena kalau kelamaan orang lain enek lihat kita ya. Giliran ya, biasa aja, lihat dunia ini biasa aja. Jangan kagum kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, semua cuman casing. Kita tetap menghormati orangnya, bukan casingnya. Jadi kita tetap baik ke siapapun. Kalau kita menghormati casing, nanti kita beda-bedakan. Ketemu menteri, waduh gimana, ketemu duafa jadi meremehkan. Tapi kalau kita hormat ke orangnya, mau apapun casingnya, kita hormat aja. Dan di sanalah sebetulnya kebahagiaan itu. Tapi kalau kita hanya seneng yang casing-casing, nanti kita jadi punten, jadi penjilat ya. Nggak akan bahagia. Dunia ini tidak dirancang membuat orang bahagia. Dunia ini hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan jasad kita saja. Tapi hati ini bahagianya dengan amal soleh. Niatnya lurus, caranya benar, itu yang bikin bahagia. Kalau nggak bahagia, pasti niat kita nggak benar, pasti kelakuan kita nggak benar, pasti tidak bahagia. Karena yang menentukan bahagia itu adalah Allah, dan Allah hanya memberikan kepada orang yang ikhlas, dan berusaha lurus. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La haula wa la quwata illa billah. Wahai Allah yang maha baik, Engkaulah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Engkau tahu persis siapa diri kami yang sesungguhnya. Ya Allah, kami mohon padamu, wahai yang maha pengampun, ampuni
sebusuk, sekotor, sekelam apapun diri-diri kami. Ampuni ya Allah, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan ya Rabb senista apapun aib-aib yang kami tutupi. Ampuni seburuk apapun akhlak kami kepada orang tua. Ya Allah, jangan biarkan kami termasuk anak durhaka. Ampuni semua dosa kami kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Darah dagingnya ada pada tubuh kami. Selamatkan, bahagiakan, muliakan orang tua kami dimanapun, di dunia, di kubur, di akhirat kelak. Ya Allah, ampuni guru-guru yang menjadi jalan ilmu, jalan hidayah sehingga kami mengenalmu. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi mendoakan kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah hilaf menyakiti kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini umur yang penuh berkah. Jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini semuanya ada di jalan-Mu ya Allah. Seluruhnya hanya karena-Mu, seluruhnya dalam bimbingan-Mu. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya yakin padamu. Kening yang selalu nikmat bersujud, lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu, tubuh yang selalu ringan berbuat kebaikan. Karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah berpaling dari-Mu ya Allah. Hati yang tidak berharap kecuali hanya harap padamu. Hati yang tidak silau dan tidak tertipu oleh dunia ini. Ya Allah, titipkan kepada kami dunia yang halal, yang berkah, yang membuat kami dekat dengan-Mu, yang membuat hidup kami maslahat untuk hamba-hamba-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafizah yang ikhlas dan mengamalkan dengan istiqomah. Ya Rabb, jamu kami semua di Baitullah-Mu sebelum ajal tiba. Berikan kepada kami nikmatnya istiqomah. Dan jika akhir hayat kami tiba, cabutlah nyawa kami husnul khotimah ya Allah. Cabutlah nyawa kami ketika Engkau benar-benar merindukan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Karuniakan kepada kami kawan-kawan, sahabat-sahabat yang menguatkan iman menjadi amal soleh bagi kami. Doa ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Maha mendengar, semoga dikabulkan. Terima kasih, kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.